Pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Welcome home jemaat Tuhan. Hari ini saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan saya percaya sukacita, kekuatan ada buat keluarga saudara di rumah. Dan maupun yang menyaksikan tayangan ini sendirian pun sukacita Tuhan, kekuatan ada buat kamu semua. Dan hari ini kita mari memuji Tuhan. Dan let's praise the Lord. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama dari rumah kita. Dimanapun kita menyaksikan tayangan ibadah ini. Come on. Here we go, come on. 1, 2, 3, go. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh. Terima kasih Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sing Gloria, Gloria, oh. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Terima kasih ya Bapa, kami memuji-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian buat Engkau Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Singing Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di Gloria. Tepuk tangan sama-sama, come on. We give you glory, we give you honor. Terima kasih Tuhan udah jalan sama kami sampai hari ini. Terima kasih udah setia sama kami. So we praise your name. Come on. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you praise. Say Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria.
lagi serukan Gloria, come on. Say Gloria. We praise your name, we praise your name. Berikan sorak-sorai, come on. Wow. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab tidak ada sukacita yang lain yang kami dapat miliki selain dari Engkau Tuhan. Selain hanya dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Sepanjang 2020 Tuhan jalan sama kami. Terima kasih. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sekali lagi bolehkah sambil angkat tanganmu katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Keluarga demi keluarga. Menyediakan amin. Yang ku perlu. Kau setia Tuhan. Kau setia. Kau mulia. Dulu sekarang. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia ya Tuhan. Kau setia buat kami semua. Come on sing. Bapa, Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, bersamamu. Kau lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya, segalanya. Oh, lah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, oh dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bolehkah angkat tanganmu sama-sama kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Ora la baya shana kana la baya la baya. Menyediakan yang ku perlu. Kau sedia, kau berikan apa kau lebih lagi, come on, gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari sembah Tuhan, mari sembah. Bolehkah sembah Dia? Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Kau yang menyaksikan tayangan ini di rumah, Dia hadir di rumahmu. Kesetiaannya ya dan amin. Wow, wow, lawan setiap umatmu ya Tuhan. Terus sekali lagi sembah Dia, sembah Dia, sembah, sembah, sembah. Kau setia, kau mulia selamanya. Hanya Kau yang setia, Kau setia, Kau mulia selamanya. Hanya Yesus yang setia, Kau setia, Kau mulia selamanya. Come on, gereja Tuhan, angkat tanganmu, come on, let's declare. Kau setia, Kau mulia selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Wow. Kau setia, orang kau mulia, Bapa kau setia. Bolehkah angkat tanganmu? Dia hadir di rumahmu, saudara. Orang bayar. Banyak yang sedang dipeluk Tuhan. Wow. He's so good, He's so good, He's so good. Oh, rabaya, rabaya, rabaya. Oh, ya rana rabaya shane. Oh God, He's so good. Oh God, He's so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good selamanya. God is so good forever and ever. God is so good. He's so good to me. Ya Yesus mine. Ya Yesus, haleluya, haleluya. Ya wow. Yesus, ya Yesus, ya Yesus, Yesus, angkat tanganmu saudara, come on. Ya Yesus, worship. We give you worship. We praise you. We praise you. Oh God, oh God. Oh Rabaya, oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh
Saudara, serahkan haleluya. Oh, we praise you, we praise you, we praise you. Welcome home. Salam sejahtera Bapak Ibu, kita kembali ketemu dalam keluarga GBI dan Mogot. Saya percaya hari ini kita di penghujung tahun 2020 di bulan Desember semuanya sudah siap-siap untuk libur. Tapi sebelumnya kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ada sesuatu yang menarik yang saya mau sharing kepada Bapak Ibu semuanya di Yakobus 1 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan, pada waktu mengalami cobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Jagalah supaya ketabahan hatimu itu terus berkembang sampai kalian menjadi sungguh-sungguh sempurna serta tidak berkekurangan dalam hal apapun juga. Amin Bapak Ibu. Ya, ada satu statement yang menarik Bapak Ibu dari firman Tuhan ini. Kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Wow, ini gak mudah Bapak Ibu ya. Waktu kita dicobai, kita merasa beruntung. Mungkin kita tertawa dalam hati pada saat ini. Mana ada untungnya waktu kita mengalami cobaan, yang ada adalah perasaan yang gundah gulana. Nyesek ini rasanya Bapak Ibu. Ya. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa waktu kita dicobai itu satu keberuntungan dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Coba saya waktu saya persiapkan ini, saya lihat ternyata di kata cobaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah ujian. Cobaan itu artinya ujian, ya. Nah, hari-hari ini ya semuanya di akhir tahun yang sekolah lagi menyelesaikan semester ya. Jadi mereka, saya sendiri di rumah, anak saya yang SD sedang ujian ya, semesteran, begitu juga yang kuliah sedang ujian semesteran. Tapi kalau kita lebih jauh Bapak Ibu, ya kita lihat di tengah pandemik ini juga menjadi ujian dalam hidup kita. Terutama yang sangat berdampak dalam banyak orang di seluruh dunia adalah ujian secara ekonomi Bapak Ibu. Dampak ekonominya luar biasa dari pandemik ini. Akibat dampak ekonomi ini berdampak kepada segala sektor kehidupan, ya, aspek-aspek kehidupan kita. Ada orang yang menjadi
mudah emosi, ya, kecewa, tertekan, stres, bingung menghadapi situasi yang kita nggak tahu akan kapan berakhirnya, Bapak Ibu. Ya. Ini ujian kehidupan yang sesungguhnya yang kita alami sedang saat ini. Saya renungkan bahwa cobaan atau ujian ini Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita semuanya semakin otot-otot rohani kita semakin bertumbuh, berkembang. Bagaimana untuk kita bisa melewatin situasi yang sulit ini. Cobaan ini dari bahasa aslinya itu pirasmos, Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik, Bapak Ibu. Dalam padanan kata bahasa Inggrisnya to know by experience, artinya mengetahui melalui pengalaman. Ya, saya bayangkan Bapak Ibu, mungkin kita seringkali di rumah ya minta mungkin Mbak masakin telur ceplok gitu ya, mata sapi gitu-gitu. Kesannya mudah Bapak Ibu, tetapi kalau kita coba buat sendiri belum tentu kita bisa tuh Bapak Ibu. Ya, kemarin anak saya yang paling kecil, waktu malam dia pengen makan, Mbak sudah tidur, akhirnya dia minta anak saya ya yang besar, yang laki untuk dia buatin telur mata sapi. Tetapi sekali lagi bahwa Iskia bilang dia nggak bisa gitu, dia nggak pernah buat itu. Akhirnya saya menawarkan diri, saya bilang, Tirsa, oke, kalau gitu papi buatin telur mata sapi ya atau telur dadar begitu. Nah, pengalaman ini yang penting sekali, bahwa dalam hidup kita ini penting sekali kita punya pengalaman, kita mau mencoba sesuatu hal yang baru mungkin di dalam keterbatasan kita ya. Nah, ujian itu dalam hidup kita juga gitu. Ada sesuatu yang menarik waktu kita melewatin ujian ini, waktu kita mengalaminya, maka ada sesuatu yang semestinya kita di dalam Tuhan ini semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Kalau saya ingat ujian ini, ada satu ketika di dalam firman Tuhan di Ayub 42 ayat 5 ya, di mana kita tahu bahwa Ayub Tuhan izinkan mengalami suatu cobaan dalam hidupnya, tetapi akhirnya di dalam pencobaan itu, ujian itu, Ayub menyadarin bahwa dia semakin mengenal Tuhan. Maka itu di Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amin Bapak Ibu ya. Jadi ternyata lewat cobaan itu Ayub mengalami Tuhan dalam hidupnya. Yang selama ini mungkin dia tahu bahwa Tuhan itu baik. Tetapi waktu dia di dalam mengalami suatu cobaan di mana dalam hidupnya segala hartanya hilang ya, orang-orang yang dikasihnya meninggal gitu. Tetapi lewat cobaan itu akhirnya dia mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. Ternyata cobaan atau ujian dalam hidup kita membawa pengalaman pribadi kita bersama Tuhan. Ini yang penting sekali hari-hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu, di tengah pandemik ini ya, justru kita mengalami Tuhan. Ya, seperti Ayub yang mengalami Tuhan. Nah, kalau kita simak lebih lanjut ya di Yakobus 1 ayat 3 ya, dikatakan kalau kita sudah mengalami cobaan ya, sebab di Yakobus 1 ayat 3 dikatakan gini, sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan pada waktu mengalami cobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Ya, kita tahu bahwa cobaan atau ujian itu seringkali membuat orang bisa putus asa, bisa kecewa, ya, bisa berduka cita, ya. Apalagi di tengah pandemik ini banyak orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan, penghasilannya berkurang, bahkan bisnisnya tutup. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan,
pada waktu mengalami cobaan, akibatnya kalian menjadi tabah. Ya. Justru cobaan ini melatih kita untuk semakin kita percaya, untuk semakin mengandalkan Tuhan. Ya. Ada satu yang menarik, yang menguatkan saya di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, Bapak Ibu. Ternyata ya pencobaan yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan sudah jelas dengan sekali berjanji bahwa Dia tidak akan mencobai melebihi batas kemampuan kita. Kalau hari-hari ini ujian dalam hidup kita begitu luar biasa, mungkin kita menjadi frustasi, kecewa, putus asa. Gitu. Saat ini saya berdoa biarlah Roh Kudus menerangi hati kita semuanya. Seperti Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus ini bahwa percayalah pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Ya. Tuhan itu setia, ya. Waktu kita terus tetap percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan kalaupun Tuhan belum berikan jalan keluar, Tuhan mampukan kita untuk menjalaninya bersama Dia. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita tahu bersama bahwa setiap ujian ya itu pasti ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Sama tadi, kalau kita lihat hari-hari ini ya, anak-anak kita sedang menjalani ujian ya untuk semesteran. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa naik kelas ke kelas selanjutnya. Kalau yang kuliah mereka bisa naik ke semester selanjutnya. Sama waktu kita mungkin dulu tidak punya bisa berkendara, kita ada ujian SIM. Waktu kita mengikuti ujian SIM kita lulus, nah maka kita diberikan surat izin mengemudi, maka kita diberikan berarti kita dapat izin untuk mengendarainya. Sama waktu kita lulus ujian lewat cobaan di tengah pandemik ini ya. Sekali lagi bahwa ujian ini meliputi segala aspek hidup kita. Hari-hari ini kita sedang diuji. Bukan hanya secara ekonomi, tapi secara emosi. Ya. Untuk bagaimana kita membangun relasi bersama Tuhan. Kita membangun relasi bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Semua aspek diuji. Begitu juga waktu kita bekerja, apakah kita tetap masih bersyukur? Mungkin kita bekerja, kita tidak bisa masuk full, gaji kita dikurangi. Tetapi lewat kejadian ini semua, apakah kita tetap bisa bersyukur dan sungguh mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Ya. Ini ujian sesungguhnya yang Tuhan sedang laksanakan. Bukan hanya bagi kita, tapi banyak di seluruh muka bumi ini Tuhan sedang lakukan ujian. Bagaimana untuk kita naik level, untuk kita semakin mengasihi Tuhan, untuk semakin mengenal siapa pribadinya. Ya. Maka itu di Yakobus 1 ayat 4 dikatakan, jagalah supaya ketabahan hatimu terus berkembang, sampai kalian menjadi sungguh-sungguh sempurna, serta tidak berkekurangan dalam hal apapun juga. Wow, Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi ternyata waktu kita tetap bisa bertahan melewati ujian ini, cobaan ini, maka Tuhan janjikan bahwa untuk kita menjadi sungguh-sungguh sempurna serta tidak berkekurangan dalam hal apapun juga. Iya dan amin Bapak Ibu, firman Tuhan ini Bapak Ibu. Waktu kita sungguh-sungguh dapat menjalani hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, yang kita tidak terasa hampir sudah 9 bulan mau 1 tahun menjalani pandemik ini, cobaan ini berlangsung dalam hidup kita. Tapi percayalah waktu kita terus berharap, bergantung kepada Tuhan, satu ketika kita akan menyadarin bahwa Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita
berkekurangan. Ya, hari lepas hari Tuhan pelihara, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Kalau kita lewati nanti di tahun memasukin 2001, kita renungkan kembali bagaimana Tuhan berbuat, bertindak dari sejak bulan awal tahun sampai dengan pertengahan sampai dengan akhir ini. Kita akan terheran-heran Bapak Ibu, betapa Tuhan itu baik. Jadi benar sekali dikatakan tadi bahwa di ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Bapak Ibu, ternyata cobaan-cobaan ini membuat kita beruntung. Beruntung dalam hal apa? Kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Iya, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Justru ya, lewat cobaan ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita semakin mengenal siapa pribadinya. Ya, kita semakin bersyukur punya Tuhan, siapa sesungguhnya Dianya. Hari lepas hari Dia selalu memegang tangan kita. Minggu lepas minggu Dia tidak pernah membiarkan kita. Bulan lepas bulan Dia selalu menyertai kita. Kita akan melihat akhirnya bahwa Ia Allah Immanuel bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, hari ini sampai di sini saya menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah apa yang kita dengarkan hari ini biar itu sungguh-sungguh menumbuhkan iman percaya kita. Semakin kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Di akhir tahun ini biarlah sukacita dan damai sejahtera Natal itu selalu tinggal dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saatnya kita memberi. Bapak Ibu, hari ini kita diberi kesempatan untuk memberi, pertama untuk persembahan buat pembangunan House of Adulam, ya. Kemudian kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan rutin buat kegiatan gereja. Begitu juga kita juga diberi kesempatan untuk persembahan diakonia, untuk menolong orang-orang yang perlu uluran tangan daripada kita semuanya. Saya berdoa biarlah setiap kita dipakai Tuhan untuk jadi saluran berkat. Bapak Ibu bisa lihat nanti ada QRIS yang sudah ditayangkan, Bapak Ibu bisa scan, ya, dan Bapak Ibu bisa transfer. Ya, mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk menabur. Biarlah Tuhan Kau berikan kami hati yang penuh sukacita untuk memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah pandemik ini kami belajar untuk mempercayakan hidup kami kepadamu lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you praise. Say Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Hey. Gloria, Gloria, for you alone. Sekali lagi serukan Gloria, come on. Say Gloria. We praise your
praise your name. Berikan sorak-sorai, come on. Ya Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saat ini terimalah berkat, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di sorga, lewat Anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, berkat Tuhan tercurah melimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.